Kembali lagi ya, ini tadi kapsula Bowman capsule. Terus ini ada convolute atau kalau di Indonesia biasanya tubulus contortus proximal atau convolute apa proximal tubuli atau apa gitu bahasa Inggrisnya. Terus ada lengkung Henle, loop of Henle, loop of Henle, lengkung Henle atau Henle saya nggak tahu. Terus ini tubulus contortus distal atau convolute distal atau apa bahasa Inggrisnya. Kemudian tubulus itu gabung collectivus. Makanya waktu belajar jaringan hewan epitel itu kan ada sel epitel yang berada di tubulus ginjal ya. Ini tubulus ini yang dimaksud tubulus itu ini. Nah, di glomerulus ini terjadi proses yang namanya apa? Filtrasi. Nah, yang lolos saring akan menuju ke TKP, tubulus contortus proximal. Ini prosesnya ada proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Begitu ya, reabsorpsi. Kemudian di sini ada penyerapan NaCl, ada air ya. Terus ke TKD, tubulus contortus distal. Nah, di sini biasanya ada di sepanjang ini ada proses yang namanya augmentasi juga, yaitu penambahan zat-zat, misalnya ada K+, ada macam-macam, sehingga terbentuk masuk ke tubulus collectivus, terbentuk urin primer. Nah, silakan kamu cek apa namanya, ini terus masuk ke ureter, kemudian ke vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian ke uretra. Kalau pada pria, uretranya itu gabungan antara saluran kelamin dan saluran kencing ini. Ya, kalau pada wanita kan terpisah. Jadi kalau di gambar itu kan ini ginjal. Ini ren ya. Nah, nefron itu ada di sini nih. Masuk piala ginjal di sini-sini ya. Nah, ini ureter. Ini vesika urinaria. Nah, ini uretra. Ini adalah nefron. Kalau neuron itu sel saraf beda. Nah, neuron ini, sel saraf itu bukan hanya neuron aja, tapi ada yang namanya neuroglia. Neuroglia itu ada sel Schwann, ya, dan macam-macam, ada astrosit, oligodendrosit. Nah, inilah yang mendukung dendrosit, mendukung ini, neuron ini. Jadi bukan hanya neuron aja sebenarnya kalau kita lihat strukturnya di sel saraf. Sebagai seorang guru juga harus bisa menggambar walaupun jelek seperti ini, ya. Nah, beda dengan nefron tadi, ya. Jadi kalau ini adalah neuron, ini ada dendrit, ini ada nukleus, ini ada soma atau badan sel. Ini sitoplasmanya di sini nih, sitoplasmanya. Nah, ini yang memanjang ini sampai sana adalah akson. Nah, akson itu diselubungi oleh tadi neuroglia itu, oleh selubung mielin, tapi juga ada neuroglia. Kadang di struktur di sini ada gambar sel Schwann misalnya bentuknya begini. Nah, gitu. Itu maksudnya adalah pendukung dari neuron. Ini adalah
selubung mielin. Ada bagian yang tidak diselubungi oleh selubung mielin, namanya nodus Ranvier atau nodus Renoser. Nah, di bagian ujung ini adalah bagian sinaps. Nah, ini nanti dia misalnya berhubungan dengan sel saraf lain, atau misalnya selain saraf misalnya otot. Nah, otot itu bisa gerak ya karena adanya saraf yang menempel pada otot gitu. Jadi kalau di sini dari pertanyaan ini coba dijawab nomor 77. Proses filtrasi dan reabsorpsi berlangsung pada bagian yang berlabel berapa? Ini 2 ya, ini 2, ini 1, ini 3, 4. Silahkan dijawab nomor 77. Oke, ada yang jawab. 77, B2, B1 dan 3. Banyak yang jawab 1 dan 3 ya. BB, BB. Kita lihat lagi yang tadi ya. Ternyata masih mungkin masih bingung. Mungkin lupa. Ya, jadi tadi ya, kalau filtrasi itu di glomerulus ini ya. Kalau reabsorpsi di TKP, di tubulus contortus proximal. Ya. Meskipun di sini juga ada reabsorpsi air-air. Reabsorpsi itu kembali, absorpsi penyerapan. Jadi penyerapan kembali. Jadi jawabannya itu ya 1 dan 2. Kalau 3 ini kan tubulus contortus distal. Ini augmentasi, biasanya ada penambahan-penambahan. Sebenarnya dari sini juga ada augmentasi. Jadi kalau reabsorpsi itu ke nomor 2. Mungkin saya salah menjelaskan, mungkin kenapa kok jawabannya B semua, atau ada yang menjelaskan jawaban 3 itu sebagai reabsorpsi. Bagaimana? Halo? Hey. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau saya yang salah? Maksudnya biar apa kita menyamakan persepsi. Bagaimana? Nggak kelihatan nomornya, Pak. Yang tadi, kenapa jawabannya semua B semua ini loh, kok 1? Oh, nomornya nggak kelihatan. Oh, oke. Nomor 78. Jadi reabsorpsi itu di ini ya, di tubulus contortus proximal. Jadi memang nanti PPL kalau semester 2 nggak ada sih, ini kan di bab semester 2, tapi yang nggak apa-apa. Nanti kalau memang benar-benar mau jadi guru, jangan sampai konsep-konsep itu salah begitu. Sekarang nomor 78. Nomor 78, bila seorang urinnya meningkat 20 hingga 30 kali lipat, tetapi urin tidak mengandung glukosa, maka dapat diketahui bahwa orang itu menyebabkan penyakit diabetes insipidus. Penyebabnya adalah, nah ini contoh-contoh soal HOTS, Mbak Mas, kalau mau belajar soal HOTS seperti ini nih kalau mau buat. Nah, kalau yang atas ini soal paling C3, bukan C4 ya. Ini cukup hot. Silakan coba di jawab.
Agak lama ini mikirnya emang nih. Bila seorang urinnya meningkat 20 hingga 30 kali lipat, tetapi urinnya tidak mengandung glukosa, maka dapat diketahui bahwa orang itu menderita penyakit diabetes insipidus. Kalau diabetes mellitus kan urinnya mengandung glukosa. Penyebabnya kenapa kok dia urinnya meningkat? Ada yang menjawab kah? Oh, udah ada, sip. Jawab aja, salah juga nggak apa-apa. Ya kan? Nomor 78 jawabannya D, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Wah, ini beragam ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Nah, kita tadi ya, kalau diabetes insipidus itu bukan kadar glukosa. Kalau kadar glukosa ini namanya diabetes mellitus. Karena kekurangan hormon insulin, makanya kadang ada suntik insulin, kadang kalau udah sampai sudah sampai parah, kadang harus tiap hari disuntik. Saya punya teman juga disuntik. Jadi di perutnya tiap pagi itu harus disuntik. Jadi dikasih lingkaran disuntik, besoknya sebelah sini, besoknya sebelah sini. Karena apa, setelah disuntik itu lama-lama kan kulitnya jadi menebal itu kalau disuntik terus. Makanya dia harus dikasih lingkaran nanti suntik sini, suntik sini, suntik sini. Jadi itu karena hormon insulinnya meningkat. Kurang, hormon insulin kurang. Jadi kelainan di mana kalau hormon insulin? Tentunya di pankreas. Pankreas kan juga menghasilkan hormon insulin. Gula darahnya meningkat. Makanya kalau anak muda, kurangilah minuman-minuman yang aneh-aneh seperti seperti Coca-Cola atau minuman yang bersoda. Terus kurangilah yang itu boba-boba kalau mau sehat walafiat selamanya. Boleh, tapi jangan keseringan. Ini bukan berarti saya menganut produk-produk mereka, tapi boleh diimbangi dengan air putih yang benar-benar air putih yang cukup begitu. Air putih pun nggak perlu banyak-banyak. Selama kita haus, ingat ya kan, pokoknya berapa menit. Nggak harus. Kalau saya sih, menurut saya nggak harus berapa ini, tapi ada ya paling tidak minum air putih itu sangat sehat ya kan, butuhkan air itu untuk hidrolisis di sel dan sebagainya. Kalau yang berwarna boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jadi kalau insipidus berhubungan dengan air, maka kalau air pasti absorpsi ya. Akibat kekurangan hormon ADH, jawabannya adalah D. Nah, ini kan ada mekanisme hormon nih. Kok kenapa sih kita kencing pekat kencingnya, terus bisa kencingnya sedikit. Nah, itu kan karena misalnya tubuh kekurangan air. Nah, di ginjal. Nah, tubuh kurang air nih. Ada reseptor memberitahu nih ke otak. Bagian apa? Bagian hipotalamus kalau belajar endokrin. Bagian hipotalamus nanti memberitahu siapa? Hipofisis. Hormon-hormon yang ada di hipofisis. Hipofisis mengeluarkan apa? ADH, hormon adenotropin kalau nggak salah. Nah, ADH ini nanti memberitahu ginjal. Untuk apa? Untuk reabsorpsi kembali air-air yang ada di ginjal. Akibatnya apa? Ya, urinnya jadi pekat. Makanya kenapa sih urin itu bisa pekat? Ya karena kita kurang air, itu mekanismenya seperti ini. Jadi, saudara kalau belajar fisiologi, dikaitkannya dengan sel, juga dikaitkan dengan otak. Ada bagian otak. Misalnya kenapa sih orang perlu bernafas? Kenapa orang butuh bernafas? Misalnya begitu. Karena apa? Kadar CO2-nya tinggi. Kadar CO2 itu kan tinggi di dalam tubuh. Dari mana CO2 tinggi ini? Ini kan dari sel. Sel kan melakukan respirasi.
Dihasilkan apa kemarin waktu glikolisis bla 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 itu kan ada CO2 dan H2O. Nah, kadar CO2-nya meningkat. Ada reseptor di otak ya mengatakan bahwa kondisi darah, reseptor yang mengatakan bahwa kondisi darah jadi asam. Kan CO2 kan kadang mengikat H menjadi HCO, 2- dan sebagainya. Darah jadi asam. Praktikum yang gampang, air kapur itu kamu kasih fenoltalin kalau di di lab fenoltalin, atau misalnya mau pakai ini kertas lakmus juga bisa dilihat tuh. Kalau air kapur kan basah tuh, basah catat. Kalau enggak dikasih fenoltalin warnanya pink, kalau dikasih fenoltalin warna pink. Terus kamu sebul tuh. Nanti warna pink itu akan pudar. Berarti kondisinya asam. Atau kalau enggak kamu ambil lakmus lagi dilihat. Oh, asam. Atau indikator universal, oh asam. Berarti itulah kenapa CO2 itu bersifat asam. Akibatnya apa? Bagian otak, medula oblongata. Kalau di bagian pernafasan itu medula oblongata ini menyuruh, ya kan? Menyuruh siapa? Otot apa? Tulang rusuk untuk kontraksi. Jadi bukan ke paru-paru ototnya tuh. Kita ingat saraf itu hubungannya dengan saraf lain atau otot, ya kan? Meskipun di paru-paru juga ada, ya kan? Setiap organ kan ada 4 jaringan ya, jaringan epitel, otot, saraf, dan ikat. Nah, otot tulang rusuk ini kan jadi kontraksi, akibatnya volume rongga dada membesar. Kalau volume rongga dadanya membesar, maka tekanan di dada, di rongga dada, tekanan di rongga dada turun. Nah, udara itu kan masuk dari tekanan tinggi ke rendah. Akibatnya udara dari luar, tekanan tinggi ya, ini saya tulis tekanan tinggi, masuk ke paru-paru. Jadi ini mekanismenya. Kalau belajar fisiologinya secara ini sebenarnya sudah dijelaskan di video kalau kamu menyimak dengan seksama. Ya, jadi jawabannya D. Ada lagi mungkin soal-soal yang nah ini sistem indera, mungkin saya ambil contoh satu-satu aja karena waktunya nggak ada, udah mau habis. Bagian telinga manusia yang berfungsi sebagai alat meneruskan gelombang suara, menerima gelombang suara, dan sebagai alat pendengaran secara berurutan ditunjukkan oleh nomor berapa? Silahkan dijawab mungkin 15 detik atau 20 detik. Sudah dijawab belum? Nomor 81. D.
Jawab D 4, 3, dan 5. Meneruskan gelombang suara, menerima gelombang suara, dan sebagai alat pendengaran. Semua D ya. Kita kupas bersama ya. Nomor 5 ini auricle atau daun telinga. 4 ini membrana timpani atau gendang telinga. Enggak jelas gambarnya, terlalu kecil ya. Saya gambar aja. Kira-kira gambarnya seperti inilah, saya juga sebenarnya enggak. Kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi ini gendang telinga, auricle atau ini daun telinga. Terus ini ada saluran telinga. Di sini ada wax, ada kotoran telinga. Kotoran telinga itu bukan karena debu-debu yang dari luar disaring di sini, tapi karena ada wax atau lilin-lilin di sini yang harus dibersihkan. Kalau menggunakan cotton bud hati-hati ya. Kadang terdesak hingga sampai ke membrana timpani ini sehingga malah menutupi gendang telinga. Ini membrana timpani atau gendang telinga. Kalau bisa ngajari anak SMA pakai bahasa seperti ini. Kemudian ada 3 tulang, malleus, incus, stapes. Ini 3 tulang yang setelah membrana timpani. Ini ada saluran eustachius. Saluran ini menuju ke mulut. Nah, makanya kadang ada hubungannya mulut sama telinga. Kadang kalau naik pesawat atau ketinggian, kita kadang telinganya sakit karena ada tekanan. Kadang harus makan permen, atau misalnya kalau saya angap-angap gini kadang sini sakit kan. Nah, itu karena tekanan dari sini. Kemudian selanjutnya ada koklea atau rumah siput. Di sini ada saraf tepi. Nomor saraf tepi auditori, atau lupa nomor berapa, 8 atau berapa, auditori. Ini ada saluran setengah lingkaran atau semisirkularis. Nah, gelombang suara itu masuk kan diterima oleh daun telinga ke saluran telinga, mentok sampai ke membrana timpani. Jadi yang menangkap pertama itu kan daun telinga, terus ke membrana timpani di sini. Di sini diteruskan ke malleus, incus, stapes. Bukan ke sini tapi ke rumah siput atau koklea. Terus diteruskan ke saraf tepi. Jadi sistem indera mesti ada saraf tepinya. Nah, ini yang perlu di hidung, misalnya saraf olfaktorius, di mata saraf optik. Makanya kan ada saraf pusat, saraf tepi. Nah, ini saraf tepi ini yang memberitahu ke hati bawah ke otak. Nah, saluran semisirkularis ini apa? Di sini juga ada cairannya. Jadi di situ ada cairan. Rambut-rambut di sini juga ada. Nah, kalau sel semisirkularis ini biasanya untuk keseimbangan. Makanya kalau kamu mainan yang muter-muter itu kan sebenarnya karena di dalam sini itu ada rambut-rambut yang bisa nekuk gitu. Nah, itu bahaya sebenarnya main yang muter-muter itu kalau
mau bikin game jangan seperti itu ya, karena kita nggak tahu dewasanya, karena bisa ada juga vertigo juga karena masalah keseimbangan di telinga. Vertigo itu pusing yang luar biasa, bukan kayak pusing biasa, tapi dunianya berputar. Karena saya juga pernah dalam hatinya mahasiswa, Pak Fajar ini sumber penyakit. Karena saya pernah merasakan vertigo, jadi saya cerita itu karena pengalaman pribadi, karena saya memang pernah seperti itu. Jadi makanya kalau ada mahasiswa yang sakit, mending ngomong saja ke saya, jujur aja. Jadi saya juga tahu nggak bakal saya marahi, ya kan. Tapi kalau malah diem-diem aja, tiba-tiba malah sakit, nanti repot kamu. Ya kan? Jadi jawabannya apa yang meneruskan gelombang, menerima pasti nomor 5, ya. Menerima gelombang suara itu, meneruskan gelombang suara, menerima gelombang suara. Alat pendengaran nomor 3. Yang disebut alat pendengaran itu yang koklea itu. Kalau menerima berarti nomor, oh ini jawabannya nggak jelas ini. Saya colok dulu ya. Sebagai menerima gelombang berarti nomor 4. Ya. Kalau alat pendengaran itu nomor 3, terus alat meneruskan gelombang suara, oh gelombang ya, berarti ini harusnya sini nih. Alat apa itu? Tulang-tulang pendengaran. Kalau ini menerima bukan gelombang suara, menerima suara aja, ya, mengumpulkan suara terus dibawa ke yang menerima itu membrana timpani ini. Terus ini diteruskan oleh 3 saluran, 3 tulang, kemudian ke alat pendengaran. Di sini ada saraf. Jadi jawabannya adalah 1, 4, dan 3. Jadi masuk ke dalam ini itu dalam bentuk gelombang suara. Ini nggak usah, ini soal HOTS, nanti kalau mau belajar sendirilah. Mata udah. Nah, nomor 84, sistem reproduksi. Silahkan dijawab. Sudah? Oh, sudah ada yang jawabannya ya, 4. 84C, ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada lagi C, E, C, 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 C.
Oke, jadi tempat pembentukan sperma dan bagiannya diikat pada program pembentukannya di nomor berapa? 2 ya, ini 2 itu tubulus seminiferus. Oke, sebentar dulu. 1 ini adalah vas differens. Ini adalah ini gambar ini yang nomor 4 ini epididymis. Nah, ini testis dilindungi oleh skrotum ya. Nah, pasti jawabannya kalau vasektomi belakangnya yang 1, kalau enggak B ya, E ya, kalau enggak B dan E. Ini terus pembentukan sperma kok 4. Enggak ada jawabannya ini. Nomor 84 enggak ada jawabannya ya. Kalau pembentukan ini, kalau di sini pematangan nomor 4. 4 ini pematangan sperma. Kalau pembentukan ya di nomor 2 ini. Kalau vasektominya di sini nih harusnya nih. Karena di sini itu ada kelenjar-kelenjar nih. Kalau ini di epididymis kalau nggak salah ini. Bukan di sini sih. Jadi jawabannya itu adalah nggak ada ini 84. Tapi kunci saya salah nih. Kok 2 dan 1? Iya, jawabannya 2 dan 1 ya. Harusnya adalah B ya. Ya, 2 dan 1 ya. Saya bilang. Jadi jawabannya 2 dan 1. Di vas differens dan di tubulus seminiferus. Berarti ini mungkin ini penting banget ya, Mbak. Kalau misalnya ini. Jadi saya boleh gambarkan ya. Mungkin nanti sekali lagi zoom terus selesai. Ini gambar saya agak bingung nih. Nah, testis itu kan diselubungi oleh skrotum. Ada skrotum nih, skrotum kulitnya. Nah, ini testis. Di testis itu ada bagian yang namanya tubulus seminiferus. Ya, betulnya begini-begini. Ini tempat terjadinya meiosis itu. Nah, terus terbentuklah spermatid kan. Dia akan dimatangkan di namanya yang namanya epididymis. Nah, ini gambarnya itu enggak sih. Terus nanti kalau sudah matang saat ejakulasi dia akan memasuki vas differens. Ini salurannya. Nah, kalau vasektomi namanya vas itu berarti dipotong nih di sini atau diikat supaya spermanya dari sini nggak keluar. Nah, di sini selain ini ada kelenjar-kelenjar, 3 kelenjar di sini. Pokoknya ada 3, yaitu kelenjarnya vesicula seminalis, terus kelenjar prostat, kelenjar bulbo-uretralis. Nah, ketiga kelenjar ini yang membentuk yang namanya Mbak Mas ini. Jadi sebenarnya yang keluar, ini kan keluar ya, keluar, kemudian ke penis ya. Ini ke ujung penis misalnya begitu ya. Ini vas differens, kalau yang ini namanya uretra. Uretra ini juga berasal dari saluran kencing ya, dari vesika urinaria dari sini. Makanya kalau pada laki-laki itu bergabung nih uretranya. Ini penis. Nah, saat ejakulasi itu yang dikeluarkan itu bukan hanya sperma. Sperma itu yang dikeluarkan adalah sebenarnya air, atau bahasa Al-Qur'annya air mani itu, semen ya. Semen itu ada spermanya itu. Ya, jadi bukan hanya sperma saja tapi ada cairan-cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ini yang fungsinya untuk memberi kehidupan, bukan kehidupan, maksudnya memberi dukungan, memberi apa sebagai apa ya, misalnya untuk makanan dan sebagainya lah itu intinya, tapi bukan makanan sih sebenarnya,
penghantar gitu atau bagaimana. Pokoknya intinya mendukung dari si sperma ini. Nah, kalau bulbus uretralis ini fungsinya untuk mencuci ini, bukan mencuci ya, membersihkan saluran ini sebelum si sperma lewat. Karena kan ini untuk ada air kencing dari sini juga kalau pada laki-laki. Begitu. Jadi ada 3 kelenjar yang fungsinya mendukung dari si sperma itu. Sperma itu kan sebenarnya ada semen bentuknya ya. Jadi keluar itu bukan hanya sperma aja. Jadi ada cairan-cairan yang mendukung gitu. Jadi seperti itu. Kalau pada wanita, ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Nanti kita sekali lagi ya kalau masih mau gabung. Kalau pada wanita, kalau ini saya gambar secara ini ya, depan, bukan dari samping ya. Kalau tadi ini dari samping yang laki-laki nih, ya kan. Kalau pada wanita, nah ovarium itu sebenarnya nggak nempel, tapi dia ada yang menggantung. Nah, di sini terbentuknya bagian-bagiannya dulu ya. Ini ovarium, ini oviduct atau tuba Fallopi, ini uterus, nah ini cervix, mulut rahim, Nah, si penis itu nanti masuk sini. Nah, spermanya nanti akan berjalan ke sini nih. Sepertiga dari oviduct nih, atau 2/3 dari di sini terjadi biasanya ovulasi. Fertilisasi, sperma dan ovum di sini. Nah, ovum itu dihasilkan di ovarium sini. Sebenarnya saat keluar itu bentuknya bukan ovum tapi oosit sekunder. Kalau dari referensi yang saya baca. Dan saya yang bukan mengimani, saya setuju dengan ini, oosit sekunder. Kalau tidak ada fertilisasi, maka di sini dinding endometrium ini kan endometrium akan luruh. Nah, ini kaitan dengan hormon ya. Nanti silakan baca fisiologi cara bagaimana mekanismenya ada di YouTube saya. Kalau misalnya besok suatu saat ngajar, misalnya bingung, bisa lihat lagi. Jadi endometriumnya ini luruh, maka kadang keluar seperti darah itu. Kalau terjadi fertilisasi, nah ininya sudah siap dinding rahimnya ini karena ada hormon-hormon progesteron. Progesteron ini untuk memperkuat dinding rahim. Jadi ketika terjadi fertilisasi menjadi zigot, kemudian morula, blastula, dan terjadi implantasi di sini. Nah, nanti berkembang menjadi janin dan sebagainya. Jadi ini bedanya kalau pada pembelahan miosisnya di mana ya? Di sini. Pembelahan miosis itu di sini. Kalau pada laki-laki itu kan ininya spermatogenesis. Nama ininya. Kalau pada wanita oogenesis. Spermatogenesis itu sel induknya. Sel induknya namanya spermatogonium. Kalau pada wanita oogonium. Kalau bikin tanda, nggak usah dibalik-balik, ini udah tanda dari sana ya, jangan aneh-aneh, ini udah tanda ini. Spermatogonium ini nanti jadi spermatosit primer. Setelahnya jadi spermatosit, nanti baca lagi, sekunder. Kemudian menjadi spermatid, dan menjadi sperma. Ada 4. Kalau pada wanita, ogonium menjadi oosit primer, oosit primer menjadi oosit sekunder,